Halo dan teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mengambil bab 2 tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antar kelompok dalam masyarakat. Menurut Konjaran Ringrat, perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Perubahan kebudayaan meliputi aspek yang mendasar, yakni peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, serta religi. Ada 3 faktor utama perubahan budaya, yaitu inovasi, discovery, invention. Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial bagian dari perubahan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencakup kedua perubahan tersebut, kedua istilah ini digabungkan menjadi perubahan sosial budaya. Berikut beberapa karakteristik perubahan sosial budaya, yaitu tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tentu akan diikuti perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial yang lain. Perubahan-perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Melalui modernisasi, sistem transportasi mulai berubah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Misalnya penggunaan MRT evolusi. Kekalahan Jepang atas sekutu dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia revolusi. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Perubahan model pakaian dan perubahan gaya arsitektur. Perubahan yang pengaruhnya kecil. Industrialisasi di daerah pertanian akan memengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, hingga sistem pelapisan masyarakat atau perubahan yang pengaruhnya besar. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Direncanakan. Bencana alam seperti tsunami di Aceh pada tahun 2004 merupakan peristiwa yang tidak direncanakan. Faktor perubahan sosial budaya dari dalam masyarakat adalah perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, pertentangan atau dalam konflik, dan pemberontakan atau revolusi. Faktor perubahan sosial budaya dari luar masyarakat antara lain lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan antara lain sebagai berikut. 1. Kontak dengan kebudayaan lain. 2. Sistem pendidikan yang maju. 3. Sikap menghargai hasil karya seorang dan keinginan untuk maju. 4. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik. 5. Stratifikasi yang terbuka. Faktor-faktor yang dapat menghambat perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2. Lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. 3. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. 4. Kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. 5. Rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Jan Nedervenpiertes menyatakan globalisasi adalah proses jangka panjang dari keterkaitan dunia yang makin meningkat. Globalisasi menimbulkan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia seperti di bidang perdagangan, ekonomi, dan sosial budaya karena batas negara yang bias. Ciri-ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. 1. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. 2. Ketergantungan ekonomi. 3. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. 4. Meningkatnya masalah bersama. Bentuk-bentuk globalisasi dapat dibagi antara lain atas globalisasi dalam bidang budaya, komunikasi, ekonomi, transportasi, dan politik. Adanya globalisasi di bidang perekonomian membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi sebagai sebuah gejala menyebabkan tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi budaya atau world culture. Di masa depan, manusia akan banyak bergantung kepada teknologi, seperti komputer dan ponsel yang berkembang dengan cepat. Teknologi akan sangat mempengaruhi dunia komunikasi.
Adanya globalisasi dalam bidang politik bisa mengancam kedaulatan suatu negara karena batas-batas teritorial atau wilayah menjadi kabur. Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang budaya antara lain: 1. Mampu memilih dan menyaring budaya-budaya dari luar Indonesia. 2. Mendorong dan mengangkat budaya lokal agar tidak tergilas oleh budaya global. 3. Mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional. Dan 4. Menghargai dan mencintai budaya lokal. Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang komunikasi antara lain: 1. Mempelajari dan melakukan etika dalam berkomunikasi. Salah satu caranya adalah tidak menyebarluaskan berita-berita yang tidak dapat dipercaya atau hoax. Dan 2. Menggunakan teknologi komunikasi untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi antara lain: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain melalui pendidikan dan pelatihan. 2. Meningkatkan sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dari luar negeri. Dan 3. Masyarakat Indonesia senantiasa membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang transportasi antara lain: 1. Memilih alat transportasi yang tepat sesuai jarak dan waktu yang dibutuhkan. 2. Mempertahankan alat transportasi lokal. 3. Meningkatkan teknologi transportasi agar tidak mencemari lingkungan. Hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam menghadapi globalisasi dalam bidang politik antara lain: 1. Mendorong pemerintah agar mengikuti kerjasama ekonomi regional atau dunia yang menguntungkan Indonesia. Dan 2. Mendorong pemerintah agar meningkatkan daya tawar dalam perjanjian ekonomi regional atau dunia. Sekian video dari kelompok 5, terima kasih.